Assalamualaikum teman-teman. Saya beserta rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai neoklasik mazhab Austria. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak sih, setelah masa ekonomi klasik yang dipelopori Adam Smith dan David Ricardo, muncul generasi baru dalam sejarah pemikiran ekonomi, yaitu zaman neoklasik mazhab Austria. Pada zaman ini, ada 3 tokoh utama pendiri dari mazhab Austria. Yang pertama ada Karl Menger. Mari kita simak penjelasannya. Teori kontribusi Karl Menger. Karl Menger lahir pada tahun 1840, lalu ia menutup usia pada tahun 1921. Ia adalah seorang pendiri mazhab Austria dalam ilmu ekonomi. Ia dikenal sebagai pelopor teori nilai subjektif yang menyatakan bahwa nilai suatu barang tidak ditentukan oleh biaya produksinya, melainkan oleh seberapa besar manfaat dan kepuasan atau utility yang dirasakan oleh individu terhadap barang tersebut. Menurut Menger, setiap individu memiliki penilaian subjektif terhadap barang berdasarkan kebutuhan dan tingkat kepuasan yang diperolehnya. Ia juga memperkenalkan konsep marginal utility atau nilai guna marginal, yaitu nilai tambahan yang diperoleh oleh seseorang ketika mengonsumsi 1 unit tambahan dari suatu barang. Teori ini menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi neoklasik dan menjadi fondasi awal bagi pemikiran mazhab Austria yang menekankan kebebasan individu, keputusan rasional, dan proses pasar yang alami. Perkembangan pemikiran ekonomi Karl Menger. Karl Menger mulai dikenal setelah menerbitkan bukunya Principle of Economics pada tahun 1871. Dalam buku ini, ia menentang pandangan ekonomi klasik yang menilai harga ditentukan oleh biaya produksi. Menger menjelaskan bahwa harga terbentuk dari interaksi antara penawaran dan permintaan, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh nilai subjektif individu terhadap nilai guna suatu barang. Relevansi pemikiran Karl Menger dengan ekonomi saat ini. Pemikiran Karl Menger masih sangat relevan dalam ekonomi modern, terutama dalam memahami perilaku konsumen dan pembentukan harga di pasar. Konsep nilai subjektif dan marginal utility digunakan dalam berbagai analisis ekonomi saat ini, seperti teori permintaan, perilaku konsumen, dan strategi harga dalam bisnis digital. Selain itu, pandangan Menger terhadap proses pasar yang alami tanpa intervensi berlebihan tetap menjadi dasar bagi sistem ekonomi pasar bebas di era globalisasi dan ekonomi digital saat ini. Yang kedua, ada Friedrich von Mises, ekonom yang terkenal dengan teori biaya peluang dan nilai subjektif. Teori kontribusi Friedrich von Mises. Friedrich von Mises 1851 sampai 1926 adalah ekonom mazhab Austria yang terkenal dengan teori biaya peluang, opportunity cost, dan teori nilai subjektif. Ia menjelaskan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh manfaat yang dikorbankan untuk mendapatkannya, bukan oleh biaya produksi. Wieser juga memperkenalkan konsep imputasi, yaitu cara menentukan nilai faktor produksi berdasarkan nilai barang yang dihasilkan. Pemikirannya menjadi dasar bagi teori ekonomi modern tentang pilihan dan efisiensi. Perkembangan pemikiran ekonomi Friedrich von Mises. Friedrich von Mises 1851 sampai 1926 merupakan tokoh mazhab ekonomi Austria yang mengembangkan teori nilai subjektif dari Karl Menger. Ia memperkenalkan teori biaya peluang, opportunity cost, dan imputasi nilai, yang menjelaskan bagaimana nilai barang dan faktor produksi ditentukan oleh manfaatnya bagi konsumen.
Pemikirannya menandai perkembangan penting dalam ekonomi modern, terutama dalam analisis pilihan dan efisiensi sumber daya. Relevansi pemikiran Friedrich von Wieser dengan ekonomi saat ini. Pemikiran Friedrich von Wieser masih relevan karena teori biaya peluang membantu memahami bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah harus memilih penggunaan sumber daya yang terbatas secara efisien. Dalam ekonomi modern, konsep ini penting untuk pengambilan keputusan, perencanaan bisnis, dan kebijakan ekonomi agar mencapai hasil terbaik dengan biaya terkecil. Yang ketiga, ada Egon von Bambauer adalah ahli ekonomi yang terkenal dengan teori nilai waktu dan bunga. Teori kontribusi Egon von Bambauer 1851 sampai dengan 1914 adalah ekonom mazhab Austria yang terkenal dengan teori nilai, waktu, dan bunga. Ia menjelaskan bahwa bunga timbul karena manusia lebih menghargai barang atau uang yang dimiliki saat ini dibandingkan di masa depan. Selain itu, Bambauer juga mengembangkan teori modal yang menyatakan bahwa proses produksi memerlukan waktu dan bunga adalah imbalan dari penundaan konsumsi. Perkembangan pemikiran ekonomi dalam karya-karyanya seperti Capital and Interest dan Positive Theory of Capital, Bambauer mengkritik teori nilai kerja Karl Marx. Ia menegaskan bahwa keuntungan dan bunga bukan hasil eksploitasi, tetapi imbalan alami atas waktu dan risiko dalam produksi. Pemikirannya memperkuat dasar ekonomi subjektif mazhab Austria dan mendukung sistem pasar bebas. Relevansi pemikiran Bambauer masih relevan untuk memahami suku bunga, investasi, dan keputusan konsumsi di masa kini. Dalam ekonomi modern, konsep preferensi, waktu, dan nilai modal digunakan untuk menjelaskan perilaku investor serta pentingnya efisiensi dan perencanaan jangka panjang dalam pembangunan ekonomi. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bibirnya hilang ya? You didn't have to cut me off. Said that I could never. Now we were nothing. Yang pertama ada kalender. Yang pertama ada Carmen. Mari kita bahas pada video kali ini. 2,000 years later. Yuk. Yang pertama ada Carmen. Yang Ulang ke